Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam melaksanakan segala aktivitas. Sholawat beriring salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nini Satila dari kelas B Prodi Peternakan UIN Suska Riau. Adapun saya di sini akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu Bapak Edi Marwan. Nah, langsung saja saya jelaskan apa itu iman kepada malaikat, pengertian malaikat, hikmah beriman kepada malaikat, nama dan tugas malaikat. Dan tidak lupa pula saya akan jelaskan apa itu pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul, dan saya akan menjelaskan apa itu ulul azmi dan ulul amri. Langsung saja saya akan jelaskan yang pertama itu pengertian dari malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak memiliki nafsu dan dia tidak bisa makan, minum, tidur. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sedangkan iman kepada malaikat yaitu mempercayai adanya malaikat di sekitaran kita. Terus iman kepada malaikat ini yaitu rukun iman yang kedua. Dan adapun tugas dari nama dan tugas malaikat ini ialah ada 10, tapi sebenarnya malaikat ini banyak, ada tidak terhitung, tapi yang wajib kita imani itu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, itu tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, malaikat Mikail, yaitu tugasnya memberi rezeki kepada umat. Tugasnya selain memberi rezeki, dia ini juga mengatur segala cuaca seperti panas, hujan, dan tanaman yang ada di muka bumi ini. Yang ketiga, malaikat Israel, yaitu bertugas meniup trompet sangkakala pada saat hari kiamat dan hari kebangkitan nanti. Yang keempat, malaikat Israfil, itu tugasnya pencabut nyawa manusia. Yang kelima, 5 dan 6, Mungkar dan Nangkir, itu bertugas mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Yang ketujuh dengan ke-8, malaikat Rakib dan Atid, itu bertugas menanyakan manusia di alam kubur tentang kebaikan dan keburukannya. Yang ke-9 itu malaikat Ridwan, itu bertugas menjaga pintu surga. Kalau yang ke-10, malaikat Malik, itu bertugas menjaga pintu neraka. Nah, kita sudah tahu nih apa itu pengertian malaikat, pengertian iman kepada malaikat dan tugas-tugas malaikat. Sekarang kita masuk ke penjelasan apa sih itu hikmah dari malaikat ini. Hikmahnya yang pertama yaitu kita bisa meniru sifat malaikat ini yang selalu taat kepada Allah, seperti tidak membangkang kepadanya, selalu taat kepada perintahnya. Taat kepada perintahnya itu seperti sholat, puasa, mengaji, dan lain sebagainya.
Hikmah lainnya yaitu kita dapat mempercayai adanya kehidupan setelah di dunia. Maksudnya di sini ialah kita ketahui kalau di dunia ini yaitu tempat tinggal kita sementara, sedangkan di akhirat tempat tinggal kita selama-lamanya atau kita akan abadi di sana. Terus hikmah beriman kepada malaikat ini, kita dapat mempercayai adanya alam lain selain alam dunia. Nah, itulah penjelasan tadi. Kita lanjut penjelasan ke pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat muslim. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul ini ialah Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman, kalau Rasul itu kepada kaum yang belum beriman, kaum kafir. Dan perbedaannya pada saat diturunkan wahyu. Kalau Nabi itu diturunkan wahyunya melalui mimpi. Kalau Rasul itu melalui mimpi dan malaikat langsung. Dia didatangi secara langsung oleh malaikat. Nah, jelas sekali kan perbedaan Nabi dan Rasul ini. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang mukjizat Rasul. Sebenarnya Rasul ini banyak, tapi yang saya jelaskan ini yaitu mukjizat Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Yang pertama, Nabi Muhammad, mukjizatnya yaitu mendapatkan kitab suci Al-Quran. Air keluar di jari-jarinya. Nah, air keluar dari jari-jarinya ini saat dia masih bayi. Terus dia mendapatkan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj ini pada saat Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Madinah ke Makkah. Nabi Isa itu mukjizatnya dapat berbicara saat bayi. Nabi Isa ini mendapatkan kitab Injil. Kalau tadi Muhammad dapat kitab Al-Quran, kalau Nabi Isa mendapatkan kitab Injil, dan dia dapat menyembuhkan orang buta atau sakit. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya ialah mendapat kitab Taurat, membelah lautan yang seperti kita ketahui yaitu Laut Merah. Singkat ceritanya itu pada saat Nabi Musa membawa kaumnya lari dari kejaran Fir'aun, dan saat itu Fir'aun dan para pengikutnya tertelan atau tenggelam di lautan itu. Makanya disebut Laut Merah ya karena banyak merenggut nyawa pada saat itu. Dan mukjizat lainnya yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Selanjutnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya yaitu tidak dapat terbakar oleh api, malah api itu menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim ini yang pertama kali membangun Ka'bah. Kalau Nabi Nuh, mukjizatnya itu adalah mampu membuat kapal besar saat banjir. Banjir ini terjadi karena banyak kaum yang mengingkari janji atau ajaran Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh murka dan terjadilah banjir. Bukan Nabi Nuh yang murka, tapi Allah, dan terjadilah banjir. Umat yang setia mengikutinya lah yang dapat menaiki kapal tersebut dan para hewan-hewan lainnya. Kita lanjut pembahasan tentang ulul azmi dan ulul amri. Seperti yang kita ketahui,
Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan kata-kata ulul azmi ataupun ulul amri. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ulul azmi dan ulul amri. Yang pertama, ulul azmi. Ulul azmi adalah rasul yang memiliki ketabahan hati yang luar biasa saat mereka menyebarkan dakwah atau menyebarkan agama Islam. Ada lima rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih Nabi ini mendapatkan gelar ulul azmi? Nah, ulul azmi ini mereka dapati, tidaklah mereka mendapatinya karena alasan tertentu. Karena Rasul yang bergelar ulul azmi memiliki ketabahan hati yang luar biasa saat menyampaikan dakwah atau menyiarkan agama Islam, walaupun mereka dicaci maki oleh kaum kafir dan mereka sudah melalui tahap-tahap yang melelahkan saat itu, maksudnya saat menyebarkan agama Islam. Jadi Allah memberikan gelar ulul azmi kepada kelima rasul ini. Nah, kita sudah tahu nih apa itu ulul azmi. Sekarang kita akan lanjut menjelaskan apa itu ulul amri. Ulul amri itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan kaum muslim, seperti ulama atau pendakwah yang menceritakan masalah agama Islam, menasehati tentang ibadah yang persoalannya didasari dengan ketentuan Allah dan para rasul. Itulah penjelasan dari saya. Sebelum saya tutup penjelasan saya ini, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati saudara dan saudari, baik dalam pengucapan kata dan penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Saya ada satu pantun nih sebelum saya mengakhiri penjelasan saya ini. Pantunnya yaitu, penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.